Selamat datang kembali kepada para peserta audien Bedah Buku sesi 2 yang kali ini akan membahas mengenai pandemi dan kesehatan mental. Dan untuk pemateri kita ada 5 pemateri. Yang pertama ada Rahel Ramanta dari Fakultas Hukum yang akan membahas mengenai membasmi sekecil yang mematikan. Terus yang kedua ada Maitza Alivia dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang akan membahas pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kesehatan mental pelajar. Selanjutnya akan ada pemateri 3, yaitu Aulia Nurul Fauzia dari Fakultas Keperawatan yang akan membahas Baluku Gamma. Selanjutnya akan ada pemateri keempat, Givani Siva dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang akan membahas mengenai pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja. Mbak Kita Maharani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan membahas mengenai pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja. Dan tidak usah berlama-lama lagi, kepada pemateri pertama dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya maaf banget kalau suara saya agak serak karena sedang habis suara. Halo semuanya, saya Raca Ramanta Haratini dari Fakultas Hukum. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatannya buat jadi pembicara pada kesempatan ini. Terima kasih juga kepada mentor kami, Kang Ahmad Syarif Maulana, dan terima kasih juga kepada Akademi Komunitas Nusantara yang sudah mewadahi webinar kali ini. Mungkin sebelumnya para peserta di sini sudah mengikuti sesi 1 tadi dan telah mengetahui apa itu sosioloka. Namun, akan tetap saya menjelaskan ulang apa itu sosioloka. Sosioloka adalah buku di mana isinya adalah kumpulan-kumpulan gejala sosial yang telah diteliti oleh para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pajajaran RK023. Nah, di dalam buku ini, saya mengambil topik yaitu membasmi si kecil yang mematikan. Mungkin sebagian yang di sini sudah berpikir bahwa cerita saya ada kaitannya dengan pandemi, dan tebakan kalian benar. Saya mengangkat judul ini dengan melihat apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita semua sadar bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi. Pandemi yang terjadi hampir 2 tahun ini menyebabkan perubahan yang sangat besar. Dan mau nggak mau, kita ngikutin perubahan itu secara mendadak. Yang awalnya keluar rumah bebas, sekarang selalu ada kebijakan dan aturan yang membuat kita tetap untuk berada di rumah aja. Yang awalnya kita kerja, sekolah, ibadah langsung di tempat atau offline, tapi sekarang kita harus ibadah, sekolah, dan kerja melalui layar atau secara online. Atau tetap secara online, namun tetap menerapkan protokol 6M. Nah, pasti sebagian dari kalian berpikir bahwa pandemi ini hanya membawa dampak negatifnya saja. Tapi jika kita melihat menyeluruh, pandemi ini juga membawa dampak positifnya di berbagai bidang, dan salah satunya itu bidang teknologi. Pada saat masa pandemi ini banyak sekali terjadi kemajuan pada bidang teknologi. Bahkan dari berbagai kalangan usia ini dapat kita katakan bahwa mereka sudah bisa memakai teknologi. Contohnya itu seperti handphone. Namun tetap saja kita semua pasti sangat berharap untuk kembali beraktivitas secara normal, tanpa melalui layar, menggunakan masker, menjaga jarak, atau hal lainnya. Oleh karena itu, pemerintah dan para tenaga kesehatan itu selalu mencari cara bagaimana sih untuk mengatasi dan mengakhiri pandemi ini. Oleh karena itu, ada akhirnya tuh pemerintah dan para tenaga kesehatan ini menemukan salah satu vaksin, yang dimana fungsi vaksin ini memperkuat imun kita, sehingga kita tercegah dari adanya virus COVID-19. Namun, sayangnya, peluang untuk kita offline tidak akan menjadi besar apabila hanya didukung oleh pemerintah dan para tenaga kesehatan saja. Nah, peluang offline ini juga tidak didukung bila tersebar berita-berita hoax seperti adanya berita hoax tentang efek samping dari vaksin. Misalnya, ini sering banget terjadi di grup keluarga. Salah satu keluarga kalian tuh pasti ada nge-share berita tentang orang meninggal. Nah, terus dikait-kaitin sama sama efek samping dari vaksin. Katanya sih gara-gara si yang meninggal ini baru aja selesai vaksin, jadi jangan vaksin gitu. Nah, yang kayak gitu ngehambat Indonesia buat berpeluang
buat berpeluang melakukan aktivitas secara offline, namun menerapkan protokol kesehatan. Dan vaksin yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia ini juga telah lulus uji dan siap digunakan. Nah, oleh karena itu, jika masyarakat sudah lelah dengan online terus, laptop terus, depan laptop terus, kita harus kita harus mensosialisasikan betapa pentingnya vaksin, dan dengan adanya vaksin ini, beberapa aturan tuh mulai dilonggarkan. Karena bisa kita lihat sekarang sekolah-sekolah di beberapa kota besar itu mulai dilakukan secara offline, mulai ada pembelajaran tatap muka, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa Indonesia sedikit demi sedikit itu mulai menuju keadaan normal seperti dahulu. Nah, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama kita. Selanjutnya akan ada pemateri selanjutnya, kedua, yaitu Maitza Alivia dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang akan membahas mengenai pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap kesehatan mental pelajar. Kepada Maitza, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator pada saya, dan izinkan saya untuk menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Maitza Alivia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran tahun angkatan 2021. Perjalanan melakukan proyek buku Sosioloka ini bersama teman-teman tentunya menjadi pengalaman yang memberikan banyak sekali pelajaran bagi saya. Sosioloka juga hadir dalam sebuah proses belajar dalam sebuah kelompok TPB RK023 Universitas Pajajaran. Di buku Sosioloka ini, masing-masing dari kami mengangkat isu gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat, terutama yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dari keragaman gejala sosial yang kami tulis tersebut, membuat saya mengetahui isu gejala sosial melalui sudut pandang yang berbeda-beda, dan tentunya juga menambah pengetahuan kita semua menjadi lebih luas. Saya pun berharap proses pembuatan buku Sosioloka ini sebagai cara untuk mengembangkan diri bagi kami, dan tentunya juga dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Adapun dalam hal menyusun buku ini, saya pada akhirnya memutuskan untuk mengangkat gejala sosial pembelajaran masa pandemi dan hubungannya dengan kesehatan mental bagi para pelajar. Alasan saya kenapa memilih topik ini, karena saya merasa topik ini sangat sejalan dengan pembelajaran jarak jauh yang sedang terjadi pada pelajar saat ini. Pembelajaran jarak jauh ini mungkin mempunyai beberapa poin positif, di antaranya yaitu sebagai cara efektif untuk mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan sekolah. Namun, tanpa kita sadari juga, pembelajaran jarak jauh ini memiliki efek negatif yang sangat berbahaya dan memerlukan perhatian khusus dari kita semua, yaitu tentang kesehatan mental para pelajar. Nah, sebelumnya, apakah sudah ada yang mengetahui pengertian dari kesehatan mental? Yang sudah tahu mungkin bisa langsung on mic dan dipersilakan langsung untuk menjawab pertanyaannya. Izin masuk, mungkin kesehatan mental itu, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan yang tentram sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Mungkin bisa jadi. Nah, betul sekali pendapat dari moderator Nurul. Maka dari itu, setelah mengetahui arti pentingnya kesehatan mental, maka kita harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan tentram. Metode penelitian yang saya gunakan untuk mencari data pada topik ini, yaitu dengan cara mewawancarai langsung kepada sepupu dan teman-teman saya di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Saya menanyai kepada mereka dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Kebanyakan dari mereka pun sepakat bahwa pembelajaran jarak jauh ini dinilai lebih sulit dilakukan dibanding dengan saat belajar langsung di sekolah. Pembelajaran daring ini juga
memiliki beberapa hambatan yang dirasakan oleh para pelajar, mulai dari hambatan dalam menerima materi pelajaran, kesiapan beradaptasi dengan sistem baru, dan juga diperlukannya perangkat dan internet yang memadai untuk mengikuti proses belajar daring. Nah, dari sini saja kita sudah bisa tahu bahwa tidak semua orang memiliki fasilitas tersebut. Tak jarang, bahkan orang tua juga harus bersusah payah untuk membantu memenuhi fasilitas anaknya dalam belajar. Di luar dari sistem belajar dan perangkat yang memadai, tugas yang diberikan semasa pembelajaran daring ini pun dinilai terlalu banyak sehingga menguras waktu liburan untuk para pelajar. Atas ketidakefektifannya pelajar dalam menerima materi tersebut, membuat bahkan beberapa pelajar turun indeks prestasinya dan membuat mereka stres dan mengalami gangguan kesehatan mental. Menurut saya, permasalahan yang telah ada, tentunya kita juga mengetahui bahwa pelajar merupakan tiang penerus bangsa dan pelajar juga harus memiliki peran yang besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri. Maka dari itu, perlu adanya peran dari pemerintah untuk mengangkat hal ini dan membantu para pelajar yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi fasilitas belajar. Selain peran dari pemerintah, peran tenaga pendidik juga dinilai diperlukan dalam rangka mengadakan proses belajar yang menarik, sehingga membuat pelajar semangat dan tidak mudah suntuk dalam melakukan proses belajar. Adapun solusi dari para pelajar itu sendiri yaitu dengan cara membuat jadwal tugas yang terstruktur supaya pekerjaan sekolah bisa dilakukan dengan terjadwal dan juga terorganisir. Dari akhir wawancara yang saya lakukan, mereka semua sama-sama memiliki harapan yang sama, yaitu berharap agar masa pandemi ini segera berakhir, dan mereka semua bisa kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasanya. Demikian sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai topik yang saya angkat di buku Sosioloka ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya berharap buku Sosioloka ini kedepannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tentunya bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua kita. Selanjutnya akan ada pemateri ketiga, yaitu Aulia Nurul yang akan membahas mengenai Balkugama. Kepada Aulia Nurul, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Fauziah dari Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Di sesi kedua diskusi buku Sosioloka ini kita membahas tentang pandemi dan kesehatan mental. Tadi juga udah dibahas sama teman-teman yang lain. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kang Syarif selaku mentor RK023 karena dari adanya proyek Sosioloka ini kita terutama saya mendapat banyak hal baru terlebih pelajaran hidup. Seperti yang sudah kita semua ketahui, sudah lebih dari 1 tahun lamanya terjadi pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Persebaran virus ini terbilang cepat karena dapat menyebar melalui droplet saat kita bersin atau batuk. Hal ini membuat pemerintah akhirnya mengambil keputusan yang melarang kegiatan dengan melibatkan banyak orang dan membatasi aktivitas di luar rumah karena itu banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan yang kemungkinan juga terjadi karena menurunnya faktor ekonomi. Nah, dampak yang dirasakan ini dirasakan oleh sangat banyak orang dan salah satunya yang saya angkat kisahnya ke dalam tulisan saya. Alasan kenapa saya memilih untuk menulis kisah ini, awalnya saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak kecil yang seharusnya itu masih sekolah, tetapi mereka saat itu tuh berjualan, berkeliling gitu. Tetapi ada satu yang menarik perhatian. Ketika sedang di sebuah minimarket, saya melihat keluar ada seorang anak kecil yang ketika itu ada orang yang keluar dari minimarket, dia tuh langsung lari dan menengadahkan tangannya, kasarnya mungkin
mengemis dan dia itu tidak menetap di satu tempat. Bertepatan dengan proyek ini, beberapa hari kemudian saya mencari anak tersebut karena sebetulnya saya juga penasaran. Saya ajak ngobrol dan akhirnya tuh alhamdulillahnya dia mau berbagi cerita. Awalnya dia dan keluarganya itu hidup dengan sangat baik di sebuah kota atau mungkin pusat kota. Tetapi akhirnya terpaksa pindah karena orang tuanya itu ternyata diberhentikan dari pekerjaannya karena pandemi ini. Dan setelah pindah, orang tuanya pergi mencari pekerjaan baru untuk menopang hidup mereka. Tetapi karena keterbatasan komunikasi, ekonomi, dan juga sulitnya mencari pekerjaan, orang tuanya ini sulit untuk pulang dan hal ini akhirnya membuat anak kecil tersebut nekat dan menjadi pengemis di sekitar tempat kuliner di dekat rumah saya. Dia juga terkadang mengajak kakak dan adiknya, tetapi mereka seringkali menolak dan memilih untuk tetap diam di rumah bersama neneknya. Satu hal yang paling membuat sedih itu adalah ketika dia itu melakukan hal tersebut, tetapi dia tidak ingin orang tuanya mengetahui kalau dia menjadi pengemis, tapi juga dia nggak bisa diam aja karena ada kakaknya, adiknya, dan neneknya yang harus tetap makan, termasuk dia sendiri. Saya merasa miris ketika mendengar anak kecil itu bercerita, tersirat kesedihan yang sangat mendalam saat saya melihat matanya. Dia tidak mau menangis dan harus tetap kuat, padahal matanya itu sudah berkaca-kaca. Terlebih saat dia mengatakan, kalau bukan karena keadaan, aku juga nggak mau kayak gini. Tulisan ini saya beri judul Baluku Gama yang diambil dari bahasa Sanskerta. Baluku berarti beruang yang sangat kuat dan Gama berarti perjalanan. Di sini saya mengartikannya sebagai perjalanan hidup beruang yang tangguh. Dari tulisan ini, besar harapan saya untuk kedepannya keadaan kita semua menjadi jauh lebih baik dan semoga tulisan ini dapat memberi hikmah dan mungkin bisa membuat kita lebih sadar, peka dan juga mau membuka mata terhadap lingkungan sekitar karena ternyata masih ada banyak orang yang hidupnya jauh dari kata baik, apalagi setelah pandemi ini kan dampaknya juga besar ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Aulia Nurul. Selanjutnya akan ada pemateri keempat, yaitu Givani, siswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang akan membahas mengenai pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja. Kepada Givani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada diskusi buku Sosioloka pada sesi kedua kali ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Givani Siva Muhararan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan Universitas Padjadjaran tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengapa saya memilih untuk membahas tentang pengangguran. Nah, pengangguran sendiri merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial, tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi. Karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial, juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Nah, pengangguran ini merupakan masalah yang saat ini bisa dibilang kondisinya yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan oleh tenaga kerja baru yang bertambah jauh lebih besar dibandingkan dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Artinya, lapangan
pekerjaan yang tersedia belum memenuhi tingkat tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, jumlah penganggur di Indonesia ini juga makin meningkat. Sementara itu, tingkat pengangguran yang tinggi akan memunculkan beberapa dampak, yaitu menjadi sumber utama kemiskinan, dapat mendorongnya peningkatan tindakan kekerasan dan tindakan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Nah, pada akhir tahun 2019 ini juga perekonomian di Indonesia ini sedang menurun karena adanya pandemi COVID-19. Nah, pada saat COVID-19 ini lapangan pekerjaan itu semakin berkurang. Tidak sedikit orang yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Berdasarkan pengalaman orang di sekitar saya, yaitu contohnya kakak saya sendiri, nah apa yang dialami kakak saya ini membuat saya ingin membahas sedikit tentang pengangguran di masa pandemi ini. Dengan adanya COVID-19 ini, mau tidak mau, banyak perusahaan atau tempat kerja yang mengurangi jumlah pekerja sehingga terjadinya PHK. Nah, kakak saya juga mengalami PHK tersebut dari perusahaan tempat dia bekerja setelah beberapa bulan adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut mengalami penurunan ekonomi yang mengharuskan melakukan pengurangan karyawan. Nah, tidak hanya karyawan perusahaan saja yang terdampak, ada juga pekerja rentan yang paling terdampak oleh COVID-19 ini. Contohnya pengemudi ojek online, tukang beca, pedagang kecil, atau pekerjaan yang lain yang menuntut mereka untuk berinteraksi dengan banyak orang. Nah, pekerjaan rentan ini biasanya bergantung pada pendapatan harian karena adanya pembatasan aktivitas di luar sana sehingga berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka. Nah, kalau untuk tentang kapan berakhirnya pandemi ini masih penuh misteri atau tanda tanya besar sehingga semakin lama kondisi ini berlangsung maka akan membawa para pekerja yang terkena PHK maupun pekerja rentan ini dalam kehidupan yang tidak menentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Givani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan kepada para audiens yang jika ingin bertanya, persilakan untuk raise hand atau bisa di kolom komentar. Mangga untuk dipersilakan. Oke, diingatkan sekali lagi kepada audiens, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan kepada pemateri kita, langsung saja untuk raise hand atau di kolom chat. Oke, di kolom chat sudah ada yang bertanya kepada Farhan Abdurrahman. Pertanyaannya kepada untuk Aulia Nurul. Pertanyaannya, apakah ada tindakan dari warga sekitar dalam cerita saudara Aulia Nurul? Kalau untuk tindakan, saya kurang tahu. Tapi ketika anak itu sedang mengemis, ada yang membantu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Aulia Nurul. Bagaimana dengan Farhan? Apakah sudah terjawab? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan?
Oke, cukup. Ini sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kita langsung saja untuk closing statement kepada kelima pemateri kita. Untuk closing statement pertama kepada Rahel Ramanta, dipersilakan. Oke, closing statement dari saya. Mungkin mari sama-sama kita galakkan wajib vaksin agar Indonesia pulih, karena jika hanya pemerintah dan para tenaga kesehatan saja, maka program vaksinisasi ini yang rencananya agar membuat Indonesia pulih tidak akan terlaksana. Dan saya juga berharap dengan adanya buku ini, para masyarakat itu dapat terbuka maknanya dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi kita bisa peka terhadap lingkungan sekitar kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Rahel Ramanta. Selanjutnya akan ada closing statement dari Maitza Alivia dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pada Maitza dipersilahkan. Baik, kesehatan mental itu tentu saja aspek yang paling penting yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, kita semua harus menjaga kesehatan mental dengan baik, supaya dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Adapun dalam pembelajaran di sistem daring ini, meskipun sulit dan kadang menemui hambatan, kita sebagai pelajar bisa menganggapnya sebagai cara yang lebih kuat dan pantang menyerah untuk tetap semangat bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Sekian closing statement dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Maitza Alivia. Selanjutnya akan ada closing statement dari pemateri ketiga, Aulia Nurul. Kepada Aulia Nurul dipersilakan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau closing statement dari saya arahkan untuk masyarakat kalangan bawah yang seperti anak kecil tadi. Mungkin kita nggak bisa bantu banyak, tapi nggak ada salahnya juga kita membantu walaupun hanya sedikit, karena kita juga kan nggak tahu hari ini dia bisa makan apa enggak, karena mau dari mana lagi gitu. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Aulia Nurul atas closing statement-nya. Selanjutnya akan ada closing statement dari pemateri kita yang terakhir, yaitu Givani Siva. Pada Givani Siva, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja harapan saya. Semoga masalah pengangguran di Indonesia ini cepat teratasi dan makin membaiknya perekonomian di Indonesia. Dan juga makin banyak lapangan pekerjaan bagi para masyarakat yang terdampak pada saat masa pandemi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari kelima materi kita. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kepada para audiens yang Oke, baiklah. Terima kasih kepada kelima materi kita. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kepada para audiens yang masih on cam, dipersilakan untuk on cam. Ditunggu 1 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya udah on cam. Di saya ada 2 slide. Slide pertama akan saya hitung. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Namun, telah selesai juga sesi kedua kita. Selanjutnya akan ada sesi ketiga yang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akan ada mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri untuk sesi 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para audiens, sudah dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih.